Oke, Wak, jadi kisah horor malam ini dikirim sama Wak kita yang bernama Vega dari Sumatera Utara. Halo Vega. Nah, latar belakang Vega ini cukup menarik, Wak. Meski pada saat ini dia tinggal di Sumatera, sebenarnya Vega ini berasalnya dari Sulawesi. Tapi pengalaman horor yang dialami ini berlokasi di Kalimantan kayak gitu ya. Jadi si Vega ini orang Sulawesi, waktu ngirim cerita ini dia udah tinggal di Sumatera Utara, tapi waktu kejadian horornya ada di Kalimantan kayak gitu. Jadi Wak, kisah ini bermula pada tahun 2014 ketika Vega baru saja lulus dari salah satu perguruan tinggi kesehatan yang ada di Sulawesi. Nah, setelah mempertimbangkan satu dan lain hal, setelah lulus dari sekolah itu, dari kuliah itu, Vega pun memutuskan untuk merantaulah ke Kalimantan Timur dan mendaftar kerja sebagai bidan di sana. Ini belum ada kerjaan nih, cuman merantau aja ke Kalimantan Timur itu. Nah, selang beberapa waktu kemudian, Vega pun mendapatkan panggilan kerja, Wak, di sebuah klinik yang ada di perkebunan sawit. Jadi semacam jadi petugas di klinik khusus untuk karyawan di perusahaan sawit lah gitu. Tapi waktu itu nggak ditempatkan di Kalimantan Timur, Wak, tempat dia merantau. Vega ditempatkan di Kalimantan Tengah ya. Lalu akhirnya pada tahun 2015 berangkatlah Vega ke Kalimantan Tengah dengan menggunakan bis dari Kalimantan Timur. Pada saat itu Vega hanya berbekal alamat yang diinfokan oleh HRD perusahaannya, Wak. Dan ternyata alamat tuh jauh kali ini, sangat-sangat jauh. Aku tuh sampai harus naik 5 kali bis, tau kau. Dan pada saat menjelang malam, bis yang Vega naik ini pun mulailah memasuki area hutan lindung dan perkebunan sawit. Lalu pada jam 11 malamnya Nadia, akhirnya Vega pun sampailah ini di perusahaan yang dimaksud. Perusahaan yang sudah menerima dia gitu kan. Sesampainya di klinik perusahaan itu dengan ditemani satpam yang sedang berjaga di malam itu juga, Vega pun diantarkan ke klinik dan bertemu dengan seorang bidan yang sudah lebih dulu kerja di sana. Namanya Bidan Salsa. Vega sama Bidan Salsa ini kurang lebih seumuran, Wak, dan Salsa inilah yang nantinya juga menjadi teman baiknya Vega selama kerja di sana ya. Nah, singkat cerita, Wak, Vega pun memulai pekerjaannya sebagai bidan di klinik perusahaan sawit itu. Meski memang lokasinya sangat jauh di pedalaman, alhamdulillahnya selama beberapa bulan di sana Nadia, aku pun berhasil melewatinya tanpa gangguan yang berarti gitu. Bahkan ya, Wak, ya, tanpa diduga-duga justru di tempat itulah Vega ketemu sama jodohnya nih, yaitu seorang laki-laki baik bernama Ahmad. Nah, Ahmad ini adalah salah satu karyawan di perusahaan itu juga, Wak, perusahaan sawit itu. Dan setelah mereka saling mengenal pada bulan September tahun 2015, Vega dan Ahmad pun akhirnya menikah, Wak. Waktu itu mereka berdua menikah di Sulawesi, ya kan, siapa nih kan memang asli sana kan, di kampung halaman si Vega. Dan tidak lama kemudian mereka pun balik lagi lah ke Kalimantan Tengah itu untuk kembali bekerja di perusahaan sawit ini. Tapi setelah menikah, Wak, karena satu dan lain hal, memang gak disebutin sama Vega ini alasannya apa. Yang jelas setelah menikah, Vega pun memutuskan untuk resign dari pekerjaannya sebagai bidan di perusahaan itu. Tapi suaminya masih kerja di situ, Wak, ya. Karena